Hari ini saya mau memberikan tips bagaimana cara menjual rumah agar cepat laku. Langsung aja tanpa basa-basi kita mulai. Tips-tips bagaimana cara menjual rumah agar cepat laku. Tips yang pertama, detailkan spesifikasi rumah kalian agar kalian mudah untuk memberikan informasi kepada calon buyer atau agensi properti. Detail yang pertama yang kalian harus tulis adalah luas tanah, luas bangunan, berapa jumlah kamar mandi, berapa jumlah kamar tidur, dan kalau kalian menjual rumah beserta furnis, tulis juga furnis apa aja yang kalian jual. Misalnya lemari, tempat tidur, AC, itu semuanya ditulis. Apakah suratnya SHM atau SHGB? Kalian harus baca di halaman kedua, surat itu bertuliskan sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan. Pada intinya seperti itu, karena banyak orang yang masih melihat hanya kata-kata sertifikat. Mereka langsung bilang itu SHM. Lalu tulis juga berapa watt listrik di rumah kalian, dan listriknya itu berupa token atau prabayar. Lalu airnya apa? Airnya tanah atau airnya pump? Itu kalian tulis di spesifikasi. Dan harga berapa kalian mau jual rumah kalian? Sebelum kalian menentukan harga, kalian harus tahu dulu. Di luar harga, itu masih ada lagi biaya-biaya yang harus kalian bayarkan. Seperti pajak penjual. Pajak penjual itu besarnya 2,5%. Karena biasanya pajak penjual ini dibayarkan oleh penjual. Tapi itu semua tergantung kesepakatan. Lalu di spesifikasi kalian tulis alamat lengkap rumah kalian dan share lokasinya. Lalu di poin selanjutnya kalian juga menuliskan hadap mana rumah kalian. Untuk mengecek hadap ini kalian bisa menggunakan aplikasi di handphone. Ini aplikasinya kalian bisa download di Play Store. Oke. Saya akan memberikan catatan ke kalian untuk kalian screenshot atau kalian catat detail yang harus kalian tulis untuk spesifikasi rumah kalian. Tips yang kedua ini adalah pasarkan sendiri di platform-platform yang kalian bisa akses. Contohnya seperti OLX, Instagram, Facebook Marketplace, Pinhome, seperti itu, atau TikTok, atau update status di WhatsApp. Atau juga kalian bisa juga menawarkan ke tetangga atau teman atau saudara yang ingin menginvestasikan, atau bahkan mereka memang mencari rumah ingin mereka tinggali. Tips yang ketiga, titip ke banyak agensi properti. Kenapa? Mereka akan banyak masarin ke platform yang orang biasa nggak bisa akses. Contoh, mereka akan upload rumah kamu ke Instagram atau Facebook mereka yang followersnya memang khusus untuk mencari rumah. Atau mereka punya grup-grup sendiri. Grup di WhatsApp mereka. Jadi kalau kalian untuk memasarkan properti kalian ke agensi, marketing itu akan men-share rumah kalian ke grup mereka. Syukur-syukur kalau ada marketing lain yang memang sedang mencari rumah untuk kliennya dengan spesifikasi rumah kalian. Jadi mereka bisa saling kerjasama untuk menjual rumah kalian ke kliennya. Lalu agensi properti ini biasanya kenal beberapa investor atau orang kaya yang biasa menginvestasikan uangnya ke properti. Tips yang keempat, cek harga pasaran rumah di sekitar. Cek ini bisa dilakukan dengan mengecek di OLX atau di Facebook, rumah-rumah di sekitaran wilayah situ, atau kalian bisa keliling untuk mencari rumah yang sedang dijual, dan kalian bisa pura-pura menjadi pembeli agar kalian bisa bertanya rumah itu di harga berapa. Jadi kalian tahu harga pasaran rumah kalian nantinya berapa. Cuma kita tetap harus ingat hal-hal seperti satu, kondisi rumah. Usahakan rumah kondisi layak huni, jangan banyak bocor, jangan banyak rusak. Jangan pernah samakan rumah yang sudah layak huni dengan rumah yang rusak.
Karena kenapa? Perbaikan rumah rusak sampai menjadi siap huni itu biayanya mahal. Paling nggak, kalau kalian tidak mau sampai benar-benar full renovasi seperti itu, setidaknya kalian cat ulang dan perbaiki juga yang bocor-bocor. Lalu, usahakan surat SHM ada di tangan. Maksudnya, surat SHM tidak sedang dijaminkan di bank atau surat belum lunas KPR. Kalau memang tidak bisa, maka bersiap untuk menurunkan harga rumah dan bersiap untuk biaya tambahan untuk ROYA dan PPJB perjanjian di notaris. PPJB ini dilakukan biasanya untuk membuat perjanjian jika surat sudah keluar dari bank. Surat ini langsung dibawa ke notaris untuk dilakukan AJB dengan orang yang melunasi di bank. Biasanya ini biaya dari pemilik. Lalu yang kalian harus lihat juga dalam membandingkan rumah yang satu dengan rumah kalian itu adalah posisi rumah. Dalam membandingkan harga rumah yang satu dan yang lainnya, perhatikan juga posisi rumah. Posisi ini mempengaruhi harga jual rumah kita. Jangan samakan posisi jalan utama dan paling belakang. Itu pasti beda harganya. Jangan juga samakan lebar jalan satu mobil dengan jalan dua mobil, meski dalam satu perumahan. Tetap beda. Apalagi kalau cuma lewat satu motor. Di perumahan menengah dan di perumahan mewah, kalian juga tidak bisa menyamakan harga rumahnya. Meski sama-sama di perumahan dan bukan di perkampungan, tapi jangan samakan harga rumah perumahan kecil dengan perumahan mewah. Meski jaraknya dekat dengan luas tanah yang sama, karena biasanya fasilitasnya juga berbeda. Di perumahan mewah fasilitasnya bisa ada kolam renang, ada gym, ada playground, dan biasanya di perumahan menengah itu hanya ada taman dan sisanya rumah-rumah saja, tidak ada tambahan fasilitas lainnya. Udah gitu kalian juga harus lihat apakah rumah kalian kawasan yang bebas banjir kah? Jangan samakan harga rumah yang nggak banjir dengan rumah banjir. Meskipun jaraknya cuma 5 meter. Lalu aksesnya, apakah rumah kalian dekat dengan jalan tol? Apakah rumah kalian dekat dengan mal atau sekolahan atau bahkan kampus? Karena kalau rumah meskipun di satu daerah, tapi kalau dia lebih dekat ke kampus, itu rumah itu bisa berpotensi menjadi kos-kosan dan itu bisa mempengaruhi harga jual rumah kalian. Terus kalian juga harus lihat, apakah posisi rumah kalian dekat TPU atau bank sampah? Jangan samakan harga rumah kalian dengan harga rumah yang jauh dari TPU atau bank sampah. Berikutnya, rapikan surat-surat. Maksudnya di sini itu seperti 1. PBB tidak terblokir. Jika terblokir, maka pergilah ke BPN untuk membuka blokirnya atau pakai jasa notaris untuk membuka blokir PBB yang sudah lama tidak dibayarkan. Yang kedua itu IPL. IPL itu adalah iuran pemeliharaan lingkungan dari developer, bukan dari RT. Biasanya kalau dari developer, meskipun rumah sudah pindah tangan, tetap saja IPL terhutang, itu tetap harus dibayarkan. Tapi kalau iuran dari RT, biasanya terhitung sejak rumah itu ditempati oleh keluarga baru. Jadi untuk kalian yang mau jual rumah di perumahan, harus cek apakah IPL sudah lunas. Yang ketiga itu air. Pastikan air tidak susah keluar, karena hal yang terpenting dari tempat tinggal adalah ketersediaan air. Jika pumpnya yang kurang lancar, alangkah baiknya jika kalian bor air sampai dapat air bersih. Jika tidak mau, maka bersiaplah harga rumah kalian akan turun, atau bahkan kalian akan susah untuk menjual rumahnya. Listrik. Pastikan listrik nyala dan tidak ada bagian listrik rumah yang koslet. Lalu, hapus ROYA. Biasanya, untuk rumah yang sudah selesai dijaminkan di bank, entah itu sudah selesai KPR atau pinjaman usaha, rumah itu biasanya ditempeli oleh hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan. Nah, itu harus diurus, harus dihapus ROYA-nya. Hapus ROYA ini bisa jalan sendiri atau di notaris. Yang pasti untuk mengurus ini
harus ada buku hak tanggungan dan surat pelunasan yang dicap oleh bank peminjam. Tapi kadang dari tahun 2022 ke atas itu ROYA sudah otomatis terhapus. Lalu yang terakhir itu cek kelengkapan IMB atau PBG, untuk saat ini sekarang namanya PBG, blueprint, dan denah bangunan rumah. Tips berikutnya, saat memfoto usahakan semua bagian rumah itu terlihat dan pencahayaannya bagus. Sebelum memfoto, rapikan dulu rumah dan bersihkan. Jangan rumah udah kayak medan perang, kalian foto. Kemungkinan orang nggak akan tertarik untuk membeli rumah kalian. Sebelum diposting ke media sosial atau sebelum dititipkan ke agent properti, ada baiknya foto-foto yang kalian sudah ambil itu diedit dulu. Nanti saya akan buatkan video tutorialnya di video berbeda. Oke. Nanti kalau sudah ada videonya, aku tulis linknya di deskripsi. Lalu mulai turunkan harga rumah jika sudah lama tidak ada penawaran harga. Kalau ditanya, beda berapa antara rumah di perkampungan dan rumah di perumahan? Dan beda berapa antara harga rumah yang siap huni dan tidak siap huni? Tidak ada pakemnya yang jelas untuk berapa beda harganya. Tapi saran saya ya, jika propertimu sudah 5 bulan tidak ada yang mau menawarnya, mulai turunkan harga rumahmu. Berarti harga rumah itu sangat ketinggian, sehingga orang takut dan enggan untuk menawarnya. Tips yang terakhir, penawaran pertama dan penawaran kedua biasanya itu adalah penawaran harga yang terbaik untuk sebuah rumah. Jangan pernah menjadikan penawaran pertama dan kedua ini sebagai patokan jika propertimu sudah 6 bulan tidak terjual. Karena kalau ada penawaran ketiga tapi harganya lebih rendah dari penawaran sebelumnya, biasanya orang akan bilang kayak gini, dulu pernah ada ditawar segini gitu, tapi sayangnya saya belum ambil. Nah, sedangkan penawaran pertama dan kedua itu 6 bulan yang lalu. Itu nggak bisa, oke? Kalau kira-kira uangnya sudah cukup untuk memenuhi keperluan kamu, atau waktu kebutuhanmu sudah terdesak menurutku, ambil saja. Dan lupakan penawaran pertama dan kedua. Sekian video saya, dan buat kalian yang mau titip jual rumah daerah Tangerang dan Jakarta Barat, silahkan follow Instagram aku yang ada di deskripsi, dan semua akun saya yang ada di deskripsi, saya tulis di deskripsi, dan nomor telepon saya akan saya cantumkan di video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini, dan jika kalian rasa ada orang yang butuh video ini, silahkan share video ini, dan jangan lupa subscribe YouTube saya dan tunggu video-video saya selanjutnya. Oke. Bye-bye. Ingat selalu untuk bijak dalam memperlakukan uang.